baru 2 sekolah. Nah, ini menjadi PR kita juga. Banyak PR yang belum bisa dikerjakan. Dengan coaching klinik khususnya untuk pendaftaran guru penggerak angkatan 8, 9, dan 10. Dan di sini sesuai dengan arahan dari Bapak Irwan, kemudian sesuai dengan diskusi dengan para narasumber, hari ini kita tidak akan mengadakan forum formal. Di sini semangat untuk melanjutkan pendaftaran, semangat untuk menjadi guru penggerak. Ketika Bapak Ibu menuliskan esai, jangan coba-coba mengambil dari internet. Boleh, tapi di parafrase saja, gitu. Dan tapi gini sih Bapak Ibu, apakah sama pengalaman kita itu dengan yang ada di internet? Oke, kemudian persiapan APP yang terbaik yang akan diunggah. Ini juga penting Bapak Ibu. Yang terbaik itu yang bagaimana sih? Yang terbaik itu yang terbaik menurut kita dan kita pernah melaksanakannya dan akan melaksanakannya. Itu akan memudahkan kita Bapak. Ada jawab oh semua Bu. Kepala sekolah dipanggil. Ada oh semua anggotanya. Nah, dari asap ini oh semua. Ibu kena ya Bu ya? Nah, ini saya nggak bohong. Kepala sekolah dipanggil pembinaan itu. Kalau memang Ibu nggak kuat, siapkan bendera putih aja. Jangan sampai memberikan itu dibahas di tingkat nasional. Dan kemarin di Dinas Pendidikan Provinsi dikatakan hampir di atas 50% kegagalan adalah komunitas. Maka Ibu bebaskan komunitas. Google tidak akan mengubah hasil Bapak Ibu. Yang bisa mengubah itu adalah bagaimana mengembangkan potensi Bapak Ibu. Siapa yang berani ke depan, saya akan tanya, nanti Bapak Ibu bisa ngisi saya. Mohon maaf, Pak, saya 5 orang jawab di sini, berbagi dengan teman. Pertanyaan ini akan dipakai Ibu menjawab. Pertanyaan pertama, Bu. Ibu selama jadi guru, itu kompetensi apa yang pernah Ibu ikuti dulu? Sebut aja, Bu. Saya pernah ngapa, saya pernah sebutin. Apa, sebutin pernah apa? Coba sebutkan, diingat-ingat. Potensi Bu ada. Pernah ngapa ya? Dikasih apa? Kalau besar. Selain ngajar, coba aman. Selain ngajar, saya ngajar ya tiap hari Bu. Iya, Bu. Ya, selama jadi guru saya pernah dapat beberapa pelatihan. Yang pertama pelatihan untuk WAFA, itu untuk belajar membaca. Ya. Potensi Bu. Iya, terus. Iya nggak apa-apa, tapi terpaksanya jangan ditulis. Karena terpaksa itu di Google banyak yang plagiat. Saya terpaksa itu tidak lulus. Jadi jangan kata terpaksa ditulis. Yang kedua Sebagai koordinator jenjang. Oh ya, bagus 3. Yang ketiga Wah, itu jadi. Belum, pertanyaannya belum, baru 2. Pertanyaan yang ketiga, Ibu pernah nggak mempengaruhi kawan-kawan? Alhamdulillah. Sebut aja apa? Baik. Yang pertama, ada teman yang datang itu selalu terlambat itu Pak. Jadi di bentuknya apa? Kegiatannya apa itu? Kayak KKG per jenjang gitu. Oh, KKG itu. Satu, udah dapat. 2. Yang kedua, bimbingan pembuatan RPP secara terpadu karena ada 8 guru baru yang masuk. Sip, berarti pas kepada guru baru ya. Yang ketiga untuk media pembelajaran matematika kelas 1. Media pembelajaran 4. Yang keempat untuk kan kita ada ngaji mandiri jadi gurunya. Oke, 4 aja Bu. Yang lainnya nanti perbanyak rahasia. Silakan. Ada nggak kejadian-kejadian Ibu pernah menggerakkan murid? Selama kurun waktu Ibu jadi ngajar. Iya. Alhamdulillah tahun 2014 ada salah satu siswa namanya Andrisa, sekarang sudah kelas 1 SMA. Dia anak tunarungu yang sama orang tuanya alhamdulillah diajak untuk belajar bicara gitu ya, kelas bicara gitu, dan disekolahkan di sana. Orang tuanya nggak mau anaknya dimasukkan ke SLB, maunya tetap di situ. Akhirnya karena saya dulu jadi guru kelas 2, masih ada tim teaching. Ketika pembelajaran tafsir atau bukan materi pembelajaran saya, anak tersebut saya ajak keluar untuk saya ajarkan sedikit demi sedikit gitu. Alhamdulillah anak tersebut bisa Al-Fatihah.
inisiatif. Setiap anak yang terlambat tidak merasa hukum, tapi saya buat kesadaran penuh. Saya punya metode namanya saya pernah di dinas hipnoterapi. Belum pernah ya Bu ya? Saya pernah hipnotis. Anak saya hipnotis dulu bawah kesadaran, baru dinasihati. Kalau anak masih berantem dinasihati enggak? Nah, kan orang nggak pada tahu, tapi kita lakukan. Tulis Bapak Ibu, contoh itu tulis. Kalau nggak ada, yang sederhana aja. Saya pernah menggerakkan tadi, si siapa? Tadi Mariam. Mariam, atau yang berkebutuhan khusus. Bapak Ibu akan lolos guru penggerak kalau Bapak Ibu dapat murid yang bandel, mesti lolos. Kalau anaknya standar rata-rata, bingung. Saya nggak apa-apain, anaknya udah pinter Pak. Tapi kalau ibu anaknya bandel, anaknya ini, alah mesti lulus. Makanya mohon maaf Bu, yang dari swasta ya banyak ya Bu ya. Guru penggerak dari swasta kontribusinya banyak ternyata. Yang swasta itu ya luar, bukan berarti jelek ya, tapi banyak ternyata. Oh ini loh, banyak dari sekolah-sekolah yang biasa justru gurunya bisa penggerak. Karena mengajar di sekolah yang bermasalah itu, ambil satu contoh, nggak usah banyak-banyak, yang contoh itu bisa mengaitkan. Tadi pertanyaan pertama Pak, kesulitan apa yang Anda hadapi saat bekerja? Sama, adakah penolakan ataupun kegagalan Anda hadapi dalam situasi tersebut? Bagaimana respon Anda dalam situasi tersebut? Ini Bu, mohon maaf, kegagalan kita itu gini Bu, ini kan pertanyaannya terus-terusan Bu. Ibu jawabnya semua Bu, jangan terlena. Tetap ada poin yang misalnya ini, kesulitan apa yang Anda hadapi saat bekerjasama, tulis kesulitannya. Udah kesulitannya aja, jangan dilanjutin dengan tapi dengan kesulitan ini saya merasa tidak apa-apa. Nggak perlu, kesulitannya di betul ya. Terus yang kedua, adakah penolakan? Nah, lanjutin, ternyata ada penolakan. Penolakannya oleh siapa? Sebut. Oh, nah, langsung. Bagaimana respon Anda? Saya kecewa. Ya, saya putus asa. Saya biasa-biasa saja. Saya mau balas dendam, ya itu terserah dulu Bapak Ibu. Responnya disebut di situ. Terus, upaya apa yang Anda lakukan untuk tetap fokus walaupun saya dikecewakan, saya akan begini. Jadi artinya saya balik manapun ketika kita mendapatkan masukan atau umpan balik. Kapan waktunya, masukannya apa yang Anda rasakan, terus ditulis kejadian begini di sini, terus kemudian apa masukannya, terus saya rasanya bagaimana, muncul kan? Bagaimana cara Anda menyikapi masukan? Nah, caranya menyikapi tetap dengan perkembangan diri Anda. Dengan saya diolok-olok teman, akhirnya saya ya meningkatkan kompetensi saya. Ya, silahkan. Yang kelima, ceritakan pengalaman Anda melakukan pengembangan terhadap orang lain. Poinnya gede Bu. Ulangi ya, nomor 5 ya. Ceritakan pengalaman Anda melakukan pengembangan terhadap orang lain. Orang lain itu siapa? Rekan kerja, guru atau rekan, komunitas, tokoh maupun lainnya. Misalkan perlombaan, riset. Ini biasanya mulai mengembangkan murid kalau enggak. Ya, berkenalan dengan orang ID ya. Ternyata yang dia lihat adalah kejujuran kita, kebenaran dari ucapan kita